Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good student, how are you today? I hope you in the good condition. Halo anak-anak di grade 3, apa kabarmu hari ini? Mem harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk 3 Hamzah, 3 Muaz, dan 3 Mus'ab bertemu kembali dengan tematik 3E, subtema 3 dengan judul Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Oh ya anak-anak, sebelum kita belajar, persiapkan alat tulis kamu dan mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, tolong simak dan perhatikan video berikut. Tujuan pembelajaran untuk tema kali ini yaitu mengetahui pengaruh perubahan cuaca, mengetahui sikap bersatu dalam keragaman, menceritakan kembali informasi tentang perubahan cuaca, mengetahui unsur karya dekoratif, dan menggambar dekoratif. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran 1. Setiap saat, cuaca dapat berubah. Cuaca yang sedang terjadi memengaruhi kegiatan kita. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Sedangkan musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Penyebab terbentuknya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya. Indonesia terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan. Pada saat musim hujan, hujan sering turun. Sinar matahari terhalang oleh awan yang tebal. Ketika musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin. Oleh karena itu, biasanya orang lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan dan memakai pakaian yang tebal supaya badan kita tetap hangat. Selanjutnya yaitu musim kemarau atau musim panas. Pada saat musim kemarau, hampir setiap hari cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, suhu udara akan terasa lebih tinggi dari biasanya. Dan matahari juga bersinar lebih terik. Pada keadaan cuaca tersebut, biasanya kita melakukan kegiatan di luar ruangan dan memakai pakaian yang lebih menyerap keringat seperti pakaian yang berbahan katun. Perubahan musim mempengaruhi cuaca. Saat hujan hampir setiap hari, tandanya musim hujan telah datang. Dan ketika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, bertanda sedang berlangsung musim kemarau. Selanjutnya, pembelajaran 2. Perubahan cuaca dan musim mempengaruhi kegiatan manusia. Salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Petani memerlukan cuaca yang tepat pada saat akan bercocok tanam. Petani akan mulai menanam pada saat musim hujan tiba.
Dan saat musim kemarau atau musim panas, petani dapat menjemur padinya dan menanam tanaman yang tahan akan cuaca panas. Misalnya seperti menanam jagung, kacang panjang, mentimun, dan umbi-umbian. Saat cuaca panas, perajin dan petambak garam juga memerlukan sinar matahari untuk menjemur produk atau barang yang mereka hasilkan. Misalnya seperti menjemur kerupuk, ikan asin, tembikar, batu bata, dan genting. Dan tentu saja kita pun memerlukan cuaca panas selain untuk berjemur pada pagi hari dan tentu saja untuk menjemur pakaian yang basah supaya pakaian kita cepat kering. Nah, anak-anak, saat kita ingin mendapatkan informasi dari teks bacaan, kita harus membaca teks tersebut dengan secara saksama. Saksama artinya membaca dengan teliti dan cermat. Serta kita pun harus memperhatikan tanda baca agar kita mudah memahami maksud dari teks bacaan tersebut. Perhatikan gambar pada video. Kegiatan tersebut yaitu kegiatan menjemur padi yang biasanya dilakukan pada saat cuaca sedang cerah dan matahari bersinar terang. Kegiatan tersebut tentu saja dilakukan secara bergotong royong. Gotong royong merupakan budaya asli Indonesia. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama, tolong-menolong, atau saling membantu agar pekerjaan lebih cepat selesai. Pada gambar terdapat Pak Tani dan dibantu dengan Bapak tentara kita menjemur padi. Gotong royong merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Sikap gotong royong sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, apakah lambang dari gambar sila ketiga Pancasila? Siapa yang tahu? Ya, betul. Lambang dari gambar sila ketiga Pancasila yaitu bergambar pohon beringin. Selanjutnya, setiap masalah akan lebih ringan dan lebih cepat selesai jika dihadapi bersama. Salah satu cara menyelesaikan permasalahan yaitu dengan bermusyawarah. Saat bermusyawarah, kita harus mempunyai sikap tenggang rasa. Tidak memaksakan pendapat kita dan mau mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain. Dan tentunya keputusan dari musyawarah tersebut harus kita lakukan dengan bersama-sama dan dengan itikad yang baik. Musyawarah sesuai dengan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu adalah prinsip bermusyawarah. Selanjutnya, pada pembelajaran 3 kali ini yaitu tentang pengaruh cuaca terhadap pakaian. Cuaca yang sedang terjadi mempengaruhi pakaian yang kita pakai. Saat cuaca hujan, sebaiknya kita memakai pakaian yang lebih tebal
agar kita tidak kedinginan. Karena biasanya saat hujan, udara terasa lebih dingin. Dan jika kita ingin keluar rumah karena ada keperluan, jangan lupa pakai jas hujan ataupun payung. Dan saat cuaca sedang cerah, suhu udara terasa panas. Gunakanlah pakaian yang mudah menyerap keringat. Misalnya pakaian yang terbuat dari bahan katun. Dan jika kita akan keluar rumah, sebaiknya kita menggunakan topi atau payung untuk melindungi diri kita dari teriknya sinar matahari. Berikut ini adalah contoh gambar dekoratif. Ini adalah gambar dekoratif dari burung hantu, kupu-kupu, kura-kura, dan gambar dekoratif dari bangun ruang, batik. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Gambar dekoratif biasanya untuk menghias permukaan benda seperti kain, karpet, guci, ataupun dinding. Unsur dalam gambar dekoratif antara lain garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik. Contohnya, ada garis sejajar, ada garis lurus, ada garis melengkung, garis berpotongan, garis zigzag, garis spiral, dan ada garis garis apa? Ada garis berpotongan dan garis bergelombang. Itu adalah contoh-contoh garis. Yang kedua, bentuk. Ada bentuk segitiga, segi lima, persegi panjang, lingkaran, dan persegi. Unsur dekoratif selanjutnya yaitu warna. Warna dibutuhkan agar hiasan semakin bagus. Warna utama atau warna primer terdiri dari warna dasar. Ada 3, yaitu merah, biru, dan kuning. Warna utama atau warna dasar jika dicampurkan akan menghasilkan warna yang berbeda. Ini adalah contoh hasil percampuran warna. Warna merah dan kuning menghasilkan warna orange. Warna kuning dan biru menghasilkan warna hijau. Sedangkan warna biru dan merah menghasilkan warna ungu. Ini adalah percampuran dari warna primer atau warna utama. Nah, selanjutnya bisa dilihat percampuran warna selanjutnya. Warna pokok yaitu atau warna primer terdiri dari warna kuning, merah, dan biru. Percampuran warna pokok disebut warna sekunder. Misalnya seperti warna orange, hijau, dan ungu. Warna tersier adalah percampuran dari warna primer ditambah dengan warna sekunder. Tentu kamu dapat mempraktekkan warna-warna tersebut ya di rumah. Kesimpulan dari materi ini yaitu cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Indonesia terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau panas. Cuaca mempengaruhi kegiatan manusia.
Saat ingin memperoleh informasi dari teks bacaan, bacalah dengan seksama. Gotong royong sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Bermusyawarah sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Unsur dekoratif terdiri dari garis, bentuk, dan juga warna. Nah, anak-anak, ada latihan soal untuk kamu. Tulis dan jawablah pertanyaan berikut di buku tulis tematik. 1. Apa yang dimaksud dengan cuaca? 2. Terdapat berapa musimkah di Indonesia? Tuliskan musim-musim tersebut. 3. Apa yang harus dilakukan saat kita ingin mendapat informasi dari teks bacaan? Apa tuh? Tadi sudah Mem jelaskan. 4. Apa nama budaya asli Indonesia yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan? Dan yang kelima, tuliskan 3 unsur ketika kita ingin membuat karya seni dekoratif. Nah, Mem yakin anak-anak pasti dapat menjawab pertanyaan ini dengan baik. Nah, demikianlah materi yang dapat Mem sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Mem ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.